lempeng benua. Ini lempeng benua, ya. Jadi ini lempeng samudera kan menunjam ke sini ya, menunjam ke sini begitu ya. Nah kemudian ini lempeng benua, maka di sini merupakan areal yang tertekan. Nah kemudian karena dia itu tertekan ya, maka P-nya tinggi ya, P itu tekanan ya, kemudian T-nya juga tinggi. Nah sehingga terjadilah apa yang namanya melting ya, melt. Dulu Pulau Jawa belum terbentuk ya secara sejarah geologi. Nah lantas dengan adanya melting dari batuan itu ya, dia kemudian menjadi apa? Magma. Nah kemudian magma inilah yang kemudian menyebabkan berkembangnya ataupun terbentuknya gunung api. Nah lantas kemudian banyak sekali gunung api di areal ini ya, dan inilah yang kemudian membentuk Pulau Jawa. Dan diantara yang terbentuknya Pulau Jawa itu ya secara geologi itu adanya lava bantal di daerah mana? Berbah, Sleman ya, lava bantal. Bahasa Inggrisnya apa? Lava pillow. Ya, jadi pillow lava ya, pillow itu bantal, lava. Mengapa lava itu ya terbentuk dengan bentukan seperti bantal ya, kemudian masuk ke air kan itu ya, benar menggumpal gitu ya. Nah seperti juga lava ini yang dia itu adalah melt, pijar ya, ketemu air ya, dia berada di dalam air ya, air itu kan dia memberikan tekanan kan, memberikan tekanan dari segala arah, maka kemudian begitu dia keluar langsung menggumpal gitu ya. Ya, tapi jangan dikatakan lava cendol ya, nanti dimarah ini yang ngajari siapa gitu ya. Tapi dia terbentuknya lava bantal karena bentuknya seperti bantal ya, pillow lava begitu. Nah kemudian di sini ya kita berada di salah satu vulkanisme ya, tetapi vulkanismenya yang dia itu tidak ekstrusif ya. Vulkanisme kan ada dua, ekstrusif itu yang dia keluar seperti ini ya, tapi ini yang ekstrusif tadinya, karena magma itu kan awalnya dia sangat tinggi kan suhunya, oke, sangat tinggi. Nah kemudian dia menerobosnya itu macam-macam, lewat retakan kayak apa-apa yang terbentuk. Mengapa kok retak? Nah ini disodok terus dari sini, dikasih tekanan terus ya. Maka ada bagian-bagian tertentu yang mengalami namanya frek itu retakan ya. Nah dengan itu kemudian mengalami penurunan ya, kemudian lantas kemudian dia membeku. Nah hasilnya itu di depan Anda ini ya, jadi di depan Anda ini ya, Anda melihat ya adanya batuan beku, yang batuan beku itu dia membekunya itu tidak di luar ya, tetapi di dalam ya. Nah karena dia itu proses membekunya itu ya pelan-pelan, slowly, maka dia kemudian membentuk
apa namanya, kristalisasinya itu lebih sempurna, gitu. Beda dengan yang dia keluar langsung set membeku, itu kemudian dia akan menjadi kecil-kecil begitu. Tapi kalau dia membekunya pelan-pelan, ya kristalisasinya kemudian lebih sempurna. Nah ini beda kalau Anda tahu yang gula, ada gula pasir dan ada gula batu. Gula batu itu ya dia dibuat dengan proses pembeku istilahnya mengkristalisasi yang baik, maka dia kemudian membentuk bentukan yang besar. Tapi kalau gula pasir itu langsung kesemburan gitu ya, dalam proses pendinginnya itu secara cepat, maka dia akan terbentuk dengan kristal-kristal yang kecil. Nah ini juga sama demikian ya. Dulunya ini adalah merupakan perbukitan yang boleh dikatakan dia ada yang mengatakan sebagai kubah. Jadi karena dia itu didesak oleh magma yang membeku itu, yang tadinya ini sudah difoto dulu. Karena saya akan ya walaupun tulis yang tadinya adalah rata gini ya, kemudian ada yang terus kemudian ini ya. Maka kemudian dia akan mengisah ke sana kan. Kemudian permukaannya jadi makanya ini yang ini ya karena terisi oleh ini. Nah maka di sini kemudian orang mengatakan sebagai bukit bentul. Bukit bentul. Ini bentul ya. Itu. Jadi dia yang tadinya adalah horizontal ini ya kemudian terdesak batuan beku ini ya. Batuan beku ini ya. Kemudian karena teman-teman geologi itu kan rajin ke sini ya, di sini adalah tadi kita bisa melihat ya adanya batuan yang sangat tua ya, yang dulunya adalah zaman kapur ya atau pratersian ya, pratersian jadi sangat tua karena tadi ya air laut ini pelapukan itu terjadi ya secara fisik, kimia, biologi kan ada tiga ini. Nah pada saat kemudian mengalami ini pelapukan secara fisik, jadi ya mengalami pecah-pecahan ya pecah-pecah. Nah setelah pecah-pecah ya maka kemudian ya, dia kemudian mengalami terkena air hujan ya. Nah kemudian dia akan semakin lebar ya, maka kemudian dia menjadi seperti ini, semakin lebar ya. Maka kemudian air itu kemudian semakin banyak yang masuk ya. Nah lantas kemudian dia terus berkembang terus ya. Yang tengah ini masih fresh ya, yang sini masih fresh ya. Tetapi yang pinggir ya dia kemudian terus mengalami perubahan-perubahan ya. Nah perubahan-perubahannya ini ya itu dia step by step ya, yang keluar kemudian semakin lama semakin ke dalam, sehingga dia itu seperti kalau kita mengupas bawang ya. Anda mengupas bawang kan dari luar kan, nah, dari luar terus sampai ke dalam.
Nah ini juga hati-hati kalau Anda menerjemahkan weathering ya, pakai Google. Kalau Google-nya belum pinter, ini diterjemahkan apa? Cuaca. Hah? Cuaca. ya, cuaca gitu loh. Ya, karena utara begitu ya, ke arah utara. Ya, nah, lantas kemudian sebelum tadi kita masuk ke areal sini, itu ada jalan yang turun gitu ya. Ada jalan yang turun ya, kecuali saya tidak merasakan saya tertidur. Ya, jadi di sini kita turun sini ya. Nah, inilah yang merupakan deretan sesar yang kemarin dari daerah sini itu ke timur. Ya, ke timur gitu ya. Dan karena pada saat gempa ya, itu di daerah sini ya itu termasuk apa parah ya, di daerah Jawa situ parah ya. Karena saya mertua saya di sini di, Bukit Pendul ini Mas ya, maaf, Jawa Timur ya. Cuman di sini di Urit Pendul muncul enggak Mas? Tolong Yang mata merah. oh ini ya. Nah ini ya, Anda nanti juga bisa lihat ya, ini adalah diorit Pendul. SI yang rendah atau yang tinggi? Yang mudah lapuk. Deret Bowen itu yang paling bawah adalah kuarsa. Kuarsa itu unsurnya SiO2. SiO2 itu paling mudah lapuk gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik nanti. Ya, saya mau format ini. Jadi yang kaya dengan SiO2 ya, itu proses membekunya pada suhu yang tinggi atau suhu yang rendah? Suhu yang rendah. Jadi kuarsa itu kalau di dalam deret Bowen dia membekunya pada suhu 600 derajat. Kalau yang basah ya, misalnya ada olivin gitu, membekunya pada suhu berapa? 1200. Nah, sehingga dia itu membeku pada suhu 1200 ya. Suhu kita itu berapa? Sekarang ini 30 ya, saya 25 sampai 30 kan. Perbedaannya jauh mana antara olivin ya dengan suhu udara ini, dengan satunya kuarsa dengan suhu udara ini? Beda jauhnya mana? Olivin. Kalau sekarang Anda di sini suhunya sekian gitu ya, Anda kemudian ke tempat dosen yang baru lulus ya dari Jepang ya, dari S3 itu Mbak Anjar ya, Anda ya pulah ya toh, Bu Anjar begitu ya, itu di Hokkaido suhunya berapa sekarang kira-kira? Di sana minus. Anda kalau langsung ke sana itu tanpa penyesuaian Anda sakit nggak? Maka dengan perbedaan suhu yang tinggi ya, itu rentan terhadap lapuk atau tahan terhadap lapuk? Rentan. Itulah ya, jadi secara mudah ya itu seperti itu ya. Maka ini Anda format, saya format gitu ya. Jadi mineral yang dia terbentuk pada pembekuan suhu yang tinggi ya, itu gapnya dengan suhu udara ini dia sangat besar ya toh, dia mudah akan terjadi pelapukan ya. Maka dari itu ya, maaf, 17 menit. Lalu kemudian ya, ini tadi ya proses pelapukannya adalah proses pelapukan mengulit bawang ya, lalu kemudian menjadi tanah. Oke, nah kemudian Anda lihat dari ini mumpung ada apa? Ada batu ya. Warnanya apa ini? Abu-abu. Ya. Kalau kuarsa warnanya apa? Putih. Kalau batuan beku yang basah kira-kira warnanya apa? Hitam, gelap. Ya. Maka inilah yang dinamakan dengan intermediate. Oke.
Oke, gitu ya, intermediate gitu. Nah, kemudian saya pikir ini sudah bisa kita terangkan ya, bahwa tadi bukit Pendul ini ya, dia adalah hasil penerobosan ya, batuan yang berumur sangat tua, yaitu Pratersiere. Oke. Ini adalah Tertiare Eosin 1 Ungkap. Dan itu berarti sebelum apa? Setelah kapur, ya, setelah kapur ya, sebelum Oligosin ya. Jadi termasuk tersier awal ya, tersier awal. Nah, awal. Nah, jadi tersiere Eosin ungkal ya. Tahu Anda ungkal? Untuk apa ungkal? Asah. Hah? Asah. Untuk mengasah apa istilahnya rambut sih. Seperti Anda setrika itu ya. Nah, setrika itu ya, maka yang Anda setrika itu jadi panas itu ya, kontak dengan setrikanya itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, inilah yang kemudian dengan kontak ya antara dingin dan panas ya, inilah yang kemudian dia mengalami baking efek. Nah, baking soda ya, tapi ini baking efek ya. Jadi efek bakar, ya, efek bakar itu ya, efek bakar. Nah, efek bakar ini ya, yang tadinya itu dia batu pasir, yang apa? Dia itu kalau batu pasir kan satu dengan lain ada rongganya gitu ya. Nah, lalu kemudian dengan adanya efek bakar ya, batu pasir itu kemudian tidak hanya panas tetapi juga tekanan kan, seperti Anda nyetrika itu kan ditekan gitu ya loh. Kemudian dia yang tadinya berongga kemudian dia jadi kompak ya, kompak, dan kemudian warnanya itu hitam ya. Kalau Anda setrika yang kemudian kebablasan kan gosong itu ya loh. Nah, ini juga demikian ya, gosong ya, gosong. Nah, karena gosong kemudian dia dinamakan dengan pengaruh bakar itu, dan hasilnya adalah batu pasir yang kemudian menjadi keras-keras. Ini sepertinya. Ya betul, karena kan struktur batu pasirnya sudah nggak nampak kan? Ya, gitu. Dan bentuknya seperti tanduk, ya. Jadi dinamakan dengan batu tanduk, ya. Kita ikut dulu, Mas. Ya, biar yo. Namun nanti Anda juga harus ingat bahwa yang namanya batu yang lapuk, ya, itu tidak langsung menjadi tanah, ya. Akan tetapi ya, dia itu kemudian mengalami proses yang lain, dan proses yang lain itu ya, itu banyak sekali ya, yang ada faktor iklim ya, kemudian faktor relief ya, kemudian ada faktor organisme ya, kemudian ada faktor waktu